warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofisa Maharani. Saya berasal dari kelas 3 CPGSD. NPM saya 5019094. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, langsung saja ke materinya. Sistem tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya yang diangkat untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan itu bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, dan lain sebagainya. Menurut Danim dan Hairil tahun 2012, tenaga kependidikan itu dibagi menjadi 4 kategori. Untuk kategori yang pertama, tenaga kependidikan yang terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Untuk kategori yang kedua, tenaga fungsional yang terdiri atas penilai dan pengawas. Untuk kategori yang ketiga, yaitu tenaga teknis kependidikan yang terdiri atas laboran, teknis sumber belajar. Selanjutnya yaitu kategori yang keempat, teknis pengelolaan satuan kependidikan yang terdiri atas kepala sekolah, direktur ketua, rektor, pimpinan satuan kependidikan luar sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Untuk jenis tenaga yang pertama yaitu tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas satuan kependidikan. Untuk jenis yang kedua yaitu tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya lebih mengandalkan teknis operasional kependidikan. Untuk jenis yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan yang dalam proses pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan operasional atau kecakapan teknis administratif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Linggasari. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Linggasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang saya jelaskan di sini adalah aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Aktivitas manajemen kependidikan ini merupakan aktivitas yang memiliki 2 pelaksanaan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah suatu perencanaan yang dilakukan untuk melaksanakan SDM dengan efektif. Nah, pelaksanaan ini terdapat 2 teori. Teori yang pertama ini adalah teori dari metode tradisional. Metode tradisional ini adalah metode yang dilaksanakan dengan cara sederhana untuk mencapai tujuan yang efisien. Yang kedua, ada metode perencanaan. Metode perencanaan ini adalah metode yang dilakukan beberapa orang yang terbilang cukup mudah karena dibantu oleh beberapa orang. Yang kedua adalah aktivitas seleksi. Seleksi ini adalah suatu proses pengambilan keputusan di mana seseorang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatannya. Tujuan dari seleksi ini yang pertama mengisi kekosongan jabatan, yang kedua mendapat kepercayaan dalam jabatannya,
Yang ketiga, menjadi kontributor efektif bagi jabatannya. Di negara kita, status pegawai tenaga pendidik terbagi menjadi dua, yaitu sebagai PNS dan yang kedua sebagai non-PNS, dan di bawah naungan Departemen Pendidikan. Pada dasarnya, seleksi ini merupakan penggunaan dari teknologi seleksi. Seleksi sendiri ini merupakan suatu proses yang memerlukan kepenilaian dan pemikiran untuk memprediksi secara tepat, khususnya dalam menentukan tingkat investasi. Dalam proses seleksi, kelompok pelamar terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama ada pengajar profesional, dan yang kedua pengawas administrasi profesional, dan yang ketiga itu ada pelaksanaan teknis profesional. Adapun tenaga pendukung yang pertama itu adalah praseleksi yang melibatkan kebijakan dan kemampuan prosedur seleksi. Yang kedua itu ada pasca seleksi, daftar kemampuan pelamar bagian profesional pembuatan teknis kontrak. Praseleksi, inti dari tahap ini adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dalam kebijakan sistem. Ada dua tugas utama bagi penguji dan tahap praseleksi. Yang pertama itu ada tahap pengembangan. Dan praseleksi ini terdapat inti tahapan yang merupakan bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem. Ada dua tugas utama penguji dan terhadap para seleksi. Yang pertama itu ada pengembangan kebijakan seleksi, yang kedua keputusan prosedur praseleksi. Dari praseleksi ini kita mengetahui bahwa suatu pekerjaan harus memenuhi pra-kontrak dan seleksi. Dasar pengembangan perencanaan gabungan dalam seleksi profesional dimulai dari Dewan Pendidikan. Walaupun merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan, perencanaan ini harus dilaksanakan tidak diperhatikan secara seksama. Begitulah materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Azra Elvian, NPM 5019117 dari kelompok 6. Jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam dunia bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada membangun pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang kreatif dan berprestasi. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, serta mengabdi pada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan sebagai berikut. 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum serta sertifikasi yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 171, pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Guru sebagai pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Dosen sebagai pendidik profesional pada jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. 3. Konselor sebagai pendidik profesional yang memberikan pelayanan
konseling kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Pamong belajar sebagai pendidik profesional yang pada jalur pendidikan non-formal. 5. Widya Iswara sebagai pendidik profesional pada program pendidikan dan pelatihan prajabat atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 6. Tutor sebagai pendidik profesional yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik pada satuan jalur formal dan non-formal. 7. Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik kursus atau pelatihan. 8. Fasilitator sebagai pendidik profesional yang melatih dan menilai pada lembaga pendidikan. 9. Pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional yang melatih dan menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non formal. 10. Guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional yang mengajar, mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum dan kejuruan atau keagamaan. 11. Narasumber teknis sebagai pendidik profesional yang melatih keterampilan tertentu pada peserta didik pada pendidikan kesetaraan.